Hai, masih bersama saya, Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kali ini kita akan mengulas terkait dengan putusan cerai antara Ria Ricis dan Tengku Ryan. Ini heboh sekali kawan-kawan. Karena putusan inilah yang menjadi perhatian publik. Ada apa dengan putusan ini? Ya tentu saja kisah daripada hakim mendengarkan cerita kondisi yang sebenarnya dalam rumah tangga mereka. Sehingga hakim memutuskan mereka berdua layak bercerai. Bagaimanakah putusan dari hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Kita akan membahasnya bersama-sama dengan kawan-kawan semua. Berikut ini. Putusan nomor 547 PDT.G/2024 PAJS. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara penggugat umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Iran Saril SH MHMM, MI Kom, Indra K. Sirgar SH, masing-masing advokat dan konsultan hukum pada firma hukum HI Sirgar dan rekan. Berkantor di apartemen Taman Sari Sudirman dan seterusnya, saya nggak bacakan. Sebagai penggugat melawan tergugat umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Rizal Armidi SH, Arif Wapasena SH, Doan Bakhtiar SH, Khairuddin SH, masing-masing advokat dan konsultan hukum Dedi Rizal Armidi and Partner yang berkantor di Jalan Serayu dan seterusnya saya tidak bacakan. Sebagai tergugat, Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari perkara. Duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 547 PDT-G 2024 PAJS setelah memperbaiki beberapa hal dalam surat gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 12 November 2021 di Jakarta sebagaimana kutipan akta nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jakarta Selatan. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah campur sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama, saya tidak sebutkan ya, tertanggal 26 Juli 2022 di Tangerang Selatan sebagaimana surat keterangan lahir nomor sekian bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun dan harmonis.
Akan tetapi sejak bulan April 2022, semasa anak dalam kandungan, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, di mana antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain. Antara lain, tidak adanya suatu kesatuan pandangan antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga. Penggugat merasa tergugat tidak netral atau berimbang dalam bersikap sebagai suami terhadap penggugat dan sebagai anak terhadap ibu tergugat. Menyampaikan apa yang penggugat rasakan, sulit mendapatkan waktu makan berdua, mau makan durian, tapi tergugat lebih memilih makan bersama karyawan. Setiap cekcok, tergugat selalu mengatakan, "Aku tahu kamu benci sama ibuku." Itu yang membuat penggugat terluka. Penggugat berusaha mengikuti apa yang tergugat lakukan karena penggugat berkaca pada sikap tergugat, tapi tergugat selalu marah jika penggugat melakukan atau berkata demikian. Tergugat tidak terima dan mengatakan bahwa saya yang ikutin kamu, kamu jadi istri yang baik, aku bisa jadi suami yang baik buat kamu. Sementara menurut penggugat, justru tergugat sebagai suami dan pemimpin rumah tangga yang sepatutnya penggugat ikuti. Tirukan sikap dan perbuatannya, bukan sebaliknya. Tergugat juga pernah mendiamkan penggugat kurang lebih sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang. Sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat sebesar 500 juta rupiah melalui saksi 2 untuk diteruskan kepada tergugat dengan alasan uang kerjaan dari brand, yang kemudian tergugat berubah sikap menjadi lebih baik. C. Saling mempertahankan prinsip masing-masing antara penggugat dengan tergugat. Setelah proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tergugat selalu mengatakan ia ingin baikan dan rujuk. Sementara dari ucapannya tidak mencerminkan demikian. Tergugat selalu menyerang penggugat dengan kalimat yang menyakiti. Tergugat menyerang penggugat dengan kata-kata eksploitasi anak, istri durhaka, kualat, sombong, kakaknya ustazah tapi tausiahnya gak masuk di adiknya. Tergugat menyerang penggugat mengenai pola asuh ke anak yang menurut tergugat kurang baik. Tergugat curhat ke follower media sosial dan mengatakan sebagai anak besar gak kayak ibunya. Wah, seru nih. Bentar ya kawan-kawan ya. Pada tanggal 30 November 2023, penggugat pulang ke Jakarta. Setelah 3 minggu syuting film di Jogja, penggugat mendapati barang-barang tergugat tidak ada di rumah. Kebagusan, setelah konfirmasi ke asisten rumah tangga, ternyata tergugat sudah memindahkan barang-barang ke rumah Gria Harmoni. Tidak adanya komunikasi mengenai kepergian tergugat membuat penggugat berpikir tergugat sengaja memisahkan diri dengan berpindahnya ke rumah Gria Harmoni. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, bahkan dengan meminta bantuan pihak keluarga, namun tidak berhasil. Yang mana upaya yang telah dilakukan dapat penggugat uraikan sebagai berikut. Pada November 2023, kakak penggugat telah mengupayakan pertemuan, namun tergugat menolak untuk bertemu dengan alasan kesibukan. Selanjutnya kakak penggugat mencoba kembali untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan tersebut. Akan tetapi tidak berhasil karena tergugat menolak untuk bertemu. Pada tanggal 30 November 2023, kepulangan penggugat di sela-sela syuting film dari Jogja
terlaksana pertemuan untuk musyawarah di rumah kebagusan antara pihak penggugat dengan keluarga tergugat, akan tetapi tidak tercapai suatu kesamaan dalam memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Pada tanggal 3 Desember 2023, kakak penggugat mengajak umroh penggugat dan tergugat dengan harapan sepulang dari umroh dapat rujuk, akan tetapi tetap tidak berhasil. Nah teman-teman, dari uraian ini tadi, uraian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kita bisa simpulkan memang ada persoalan. Persoalannya justru kalau saya melihat dari sini ya, justru adanya rasa tidak menghormati, tidak menghargai, ya tidak juga memberikan nafkah batin kepada istri. Ya kalau istri sudah mulai minta, ya kita berikan dengan sepenuh hati. Jangan dengan berbagai alasan menghindari, karena itu adalah kewajiban. Ya kan? Di sumpah itu kan ada kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Tapi kalau sudah berbulan-bulan tidak diberikan, tentu saja ini menimbulkan kegelisahan, tanda tanya, dan seterusnya. Ini masih ada beberapa, saya tidak bacakan, tapi intinya adalah keduanya sudah tidak satu rumah. Ya, karena Rian ternyata sudah meninggalkan rumah bulan November. Kemudian jauh sebelumnya juga tidak memberikan nafkah batin. Tahu nggak nafkah batin itu? Nafkah batin itu yang membuat perasaan hati gembira, senang. Tapi kalau itu tidak ada, hampa rasanya rumah tangga itu. Gitu ya. Inilah kejujuran daripada Ria Ricis bahwa dia butuh tapi tidak terlampiaskan. Kenapa? Ya saya tidak tahu ya. Kemudian ada pernyataan di sini yang mengatakan bahwa kamu terlalu kurus, dadamu rata. Ini nyata, ini putusan pengadilan loh. Jadi inilah yang menimbulkan persoalan-persoalan. Sekali lagi, ini bagi kita sebagai pelajaran. Jangan pernah diungkapkan. Nikmati aja apa yang ada dan jalani kehidupan ini dengan santai. Jangan ada lagi kata-kata tertekan. Ya kan? Bergairahlah agar kita bahagia. Demikian dari saya. Terima kasih.